Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbunallahu jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang berbahagia, kita baru jumpa pertama di masjid ini. Karena itu tidak salah kalau saya memperkenankan diri, sebab tak kenal maka tak sayang. Saya Samsul Bahri, sehari-hari di Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamah Indonesia sejak tahun 90-an, 1990. Lalu saya dipercaya karena sudah lama untuk memimpin Majelis Fatwa. Jadi kalau berbicara tentang topik ini, saya kiralah cocok gitu ya. Jadi topik kita zakat, infak dan sedekah, persamaan dan perbedaannya. Isu topik ini yang pertama adalah mengutip Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi itu salah satu tokoh fikih Syafi'i. Beliau hakim agung di masanya dan dia mengarang banyak kitab, di antaranya kitab tafsir. Sebagai hakim agung kelahiran Baghdad, ada kitabnya tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan kitab ini populer. Kitabnya tentang tata negara. Beliau mengatakan bahwa sedekah itu termasuk mawaridul ummah, yakni sumber keuangan umat. Itu kita harus dudukkan infak sedekah itu seperti itu. Dan kita kaum muslimin harus menyokong ini, menyokong sedekah. Dan karena itu setiap Jumatan itu kita memasukkan ke dalam kotak amal dana itu. Ada kotak amal yang gede gitu. Dan kita mengumumkannya. Karena masjid kita ini non pemerintah, berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Brunei, Turki dan lain-lain, Kuwait kemudian masuk juga, Saudi terutama. Di Saudi itu enggak ada pengumuman infaknya gitu, enggak ada. Kenapa? Disuplai oleh negara. Pernah di zamannya Pak Yusuf Kalla itu berinisiatif untuk mendanai masjid-masjid, tapi yang ada cuma imam, marbot, muazzin, dan itu dibayar per 3 bulan. Itu inisiatif Pak Yusuf Kalla. Gitu. Tukang sampah lebih mulia daripada imam. Tukang sampah
punya gaji UMR gitu. Imam muazzin marbot gitu nggak punya gitu. Maka marbot itu lalu kemudian diumrahkan gitu. Mudah-mudahan ini berketerusan, Pak. Jadi kita itu harus mendaftar ke kecamatan melalui kelurahan, marbot, muadzin, imam kita itu. Dan ini harus kita berpartisipasi. Maka kita punya konsep lama. Dulu di zaman Masyumi, Partai Islam Masyumi tahun 55, pemilu tahun 55, ada namanya konsep jamaah, imamah, imarah. Jamaah kita harus disokong oleh jamaah. Lalu imamah, imam kita. Maka kemudian kalau kita sholat itu ada istilah imaman lillahi ta'ala. Itu. Imaman lillahi ta'ala. Ada kata imarah. Imarah ini sistemnya, aturannya. Itu yang harus kita kembangkan, sistem ini. Ini sistem lama yang pernah ada di negara kita. Bersatu dalam akidah. Saya pernah membaca ini di satu masjid, Pak. Bersatu dalam akidah. Berjamaah dalam ibadah. Toleransi dalam muamalat. Gotong royong dalam urusan sosial. Visi misi kita itu di sini. Sehingga keberjamaah kita ini solid, Pak, guyup. Saya ngelihat masjid ini itu perkawinan antara NU sama Muhammadiyah, nggak rame berdoanya. Gitu. Tadi saya malah kok nggak ada, habis sholat nggak ada nyanyi-nyanyi gitu. Jadi masjid ini persimpangan jalan antara tradisi NU lalu kemudian Muhammadiyah. Yang kedua, praktek dan laju infak sedekah. Jadi ketika kotak amal itu diumumkan oleh jamaah, itu ada maknanya. Itu ada maknanya. Kotak amal itu karena kita mengumpulkan dana publik, dana jamaah, maka kita berkewajiban untuk mengumumkannya. Hukum sosial berlaku atas infak sedekah itu. Itu diminta atau tidak diminta, yang jelas harus kita umumkan. Baik diumumkannya itu melalui maklumat atau kemudian melalui mimbar Jumat sebelum khatib naik mimbar. Biar kita itu, jamaah kita ini dilayani, Pak, mendapat perhatian. Gitu. Tidak sambil lalu gitu. Sambil lalu. Jadi perlu ada gerakan nasional untuk infak sedekah ini. Saya ingat di zaman Pak Habibie dulu. Waktu awal reformasi setelah Pak Harto itu ada undang-undang zakat. Saya terlibat penuh di dalam undang-undang itu. Undang-undang zakat itu harus kita sokong, harus kita dukung. Kenapa? Karena kita sudah memiliki undang-undang. Yang ketiga,
pengelolaan kota amal, Pak. Kota amal itu dulu disebut dengan celengan. Celengan itu dari kata celeng. Celeng. Itu. Dari mana kata ini? Dari Cina. Itu. Dari kerajaan-kerajaan dulu di Jawa Timur itu namanya celengan. Lalu berubah menjadi kota amal apa ya? Sebentar dulu. Apa namanya? Yang celengan gitu. Jadi ganti kulit gitu. Celengan, lalu kemudian yang lain. Lalu kemudian tromol gitu, disebut juga tromol. Tapi istilah ini dipakai di kantor pos. Tromol pos misalnya. Tromol kita bilang. Itu. Lalu akhirnya yang abadi itu kota amal. Itu karena bentuknya seperti kotak gitu. Cuma kota amal itu benda mati, Pak. Kota amal ini benda mati. Saya pernah sholat Jumat di BUMN, kantor pemerintah. Ketika sholat Jumat itu kotak amalnya model keranda mayat. Itu sengaja tuh pengurusnya. Itu biar dikasih infak. Akhirnya model keranda mayat gitu. Ada pula orang yang kemudian terbuka gitu. Kalau ada kajian, ada Jumatan, itu anak-anak yang diminta, ada petugasnya gitu. Itu terbuka. Supaya apa? Supaya orang itu malu. Kalau dia memasukkannya 2.000 gitu misalnya. Gitu. Jadi kesadaran DKM dan jamaah tentang kota amal ini perlu kita sesuaikan dengan zamannya sekarang ini. Gitu. Zamannya dengan sekarang ini. Cukup kita kemudian pakai QR gitu, kode QR gitu, langsung dikirim melalui rekening. Lalu makna makna zakat. Zakat, infak, sedekah adalah konsep keuangan negara. APBN atau APBD. Kalau pajak negara punya dalam konteks Indonesia ini, maka zakat, infak, sedekah harus kita terjemahkan bahwa ZIS itu bagian umat, jatahnya umat. Jatah kita gitu. Negara, ormas, lembaga keumatan, jatahnya sedekah. Maka waktu gubernurnya itu Bang Ali Sadikin, sudah ada yang namanya basis DKI. Itu. Kalau tidak salah, Bang Ali Sadikin. Baik pemasukan dan penerimaan, bantuan hibah dari mana-mana
kita dibantu, ada bantuan luar negeri, ada bantuan orang kaya dan sebagainya. Lalu kemudian pinjaman Al-Azhar itu sudah luar biasa, Pak. Masjid Al-Azhar itu. Kenapa? Dia dipercaya ada kerjasama dengan bank. Jadi Masjid Al-Azhar itu gede. Itu, standarnya gede. Itu, dikembalikan dia dalam sekian tahun. Itu, ada penjaminnya, ada harta kekayaan yang dijaminkan. Kalau kita kan membangun masjid itu kita yakin masjid dibangun nggak bakal kecewa deh gitu. Investasi asing kalau masjid itu udah punya usaha seperti masjid-masjid yang lain di kota-kota besar berupa uang atau kemudian barang, ikut di dalam konsep keuangan keumatan ini. Jadi infak sedekah itu bukan sekedar amal tatawwu seperti dalam kajian fikih. Kita mengartikannya itu seperti itu. Itu dikerjakan dapat pahala, tidak juga nggak apa-apa gitu. Itu definisi fikih itu. Maka saya pernah searching beberapa sumber, Pak. Yahudi itu sampai 40%. 40%. Lalu saya konfirmasi kepada Profesor A.M. Saifuddin, Menteri Hortikultura di zaman Pak Habibie di Jerman. Benar Pak ini, bahwa Yahudi itu standarnya 40%. Benar. Jadi sinagog itu mewah, Pak. Itu Nasrani itu ada dana persepuluhan, dan itu yang mereka kelola. Ada bekas pendeta Pak Moko Ginta. Saya nanya Pak Moko Ginta, udah almarhum gitu. Kata Pak Moko Ginta, Ustaz Samsul, kita itu dulu ketika jadi pendeta kerjanya adalah melakukan pendampingan terhadap orang-orang kaya. Dihore-hore orang kaya itu biar keluar duitnya. Gitu, biar keluar duitnya. Ahmadiyah itu punya televisi yang running dari Inggris dan Pakistan setiap Kamis sampai malam Jumat. Di televisinya, infak orang Ahmadiyah itu disebut dengan canda. Canda itu bahasa Urdu, Pak, artinya sedekah juga. Jadi candahnya Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah, Ahmadiyah itu dipantau dari pusat oleh syekhnya, oleh khalifahnya. Sehingga canda itu luar biasa. Perkembangan Ahmadiyah sekarang ini luar biasa. Ada kawan dari Islam Jamaah, Pak, yang sudah mantan gitu ya. Nah,
Islam jamaah itu pun luar biasa impaknya. Yang tidak biasa itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini ada 8 mazhab di dalamnya. Ada 8 mazhab. Jadi ahlus sunnah itu tidak cuma 1, 2, 3 mazhab, ada 8. Nah, sedekah ini harus kita tawarkan, harus kita hore-hore jamaah. Jamaah itu kita bikin jiwanya itu itsar. Seperti ayat-ayat itsar ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu cirinya muhajirin dan ansar. Nabi sudah mengedukasi sahabatnya biar dia berjiwa itsar, mengutamakan orang lain daripada dirinya meskipun dia sendiri butuh. Sebagaimana contohnya dalam sirah, saya nggak bisa sebutkan. Berjiwa ihsan, di bawahnya ihsan. Ihsan itu Islam, iman, ihsan, tingkatan ketiga. Berjiwa albir, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birra itu dari kata al-barru. Al-bir, al-barru satu gantungan kata. Al-barru itu artinya daratan. Kenapa? Karena daratan itu sangat luas. Jadi kita harus meluaskan kebaikan kita, maka disebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lalu al khair, ini tingkatan kita di sini sampai al khair saja. Fastabiqul khairat. Ayatnya itu. Jadi tingkatan menengah ke bawah, Pak. Bukan menengah ke atas. Infak sedekah kita itu tingkatan jiwa kita menengah ke bawah. Jadi, Nabi mengapa memilih Khadijah bintu Khuwailid sebagai istrinya? Karena dia dermawan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu engkau itu miskin, kata Al-Quran. Lalu Allah kayakan kamu. Melalui siapa? Melalui Khadijah. Jadi kalau ada janda kaya, Pak, kita bisa tambah cie itu. Bisa terbantu dakwah itu kalau ada janda kaya begitu. Ini kan sekarang banyak janda-janda yang menawarkan dirinya di Facebook. Jadi kalau ada janda kaya bisa tuh dinikahi lagi yang muda-muda gitu. Kalau sudah tua nggak usah lah. Kalau udah tua nggak usah, yang muda aja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di awal-awal dakwah, wa yut'imuna ta'ama miskinan wa yatiman wa asira. Itu ayatnya. Ada 7 orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, budak, termasuk Bilal bin Rabah. Itu harganya mahal, Pak. Ada film Ar-Risalah, film Arab bercerita tentang kisah Nabi. Itu ketika artis yang melakoni kisah Bilal itu ditayangkan tentang Bilal, nangis dia. Itu ada di TikTok. Itu nangis artis itu.
Itulah perjuangannya Abu Bakar membebaskan Bilal. Jadi harta ini harus dikendalikan pemiliknya. Jangan kita dikuasai harta. Jangan kita ini, wah saya nggak punya waktu gitu. Kita yang harus mengendalikan waktu, bukan kita yang harus dikendalikan gitu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bikum khasasa. Di surah Al-Hasr ayat 9. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, kita masuk ke Indonesia, Pak. Dulu Muhammadiyah itu punya pengajian Al-Ma'un di zaman Kiai Dahlan. Al-Ma'un inilah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sehingga menjadi teologi Al-Ma'un. Usianya sekarang ini lebih daripada 100 tahun. Dan Muhammadiyah di berbagai negara, di Spanyol beli masjid, di Australia beli masjid gitu. Jadi teologi Al-Ma'un ini semacam branded, Pak. Semacam ikon gitu. Jadi kita harus punya ikon. Dengan teologi Al-Ma'un ini, Muhammadiyah kemudian melangkah berkhidmat, dijadikan pilar kerjanya. Dimulai dari santri, alumni, termasuk kemudian Gontor. Saya pernah ke Gontor, Pak. Kiai itu bilang Gontor ini maju karena alumninya. Alumninya dari mana? Dari majalah, buku-buku yang dibagi kepada alumni-alumni. Akhirnya alumni itu nyumbang, Pak. Al-Azhar University Mesir itu juga karena alumninya. Universitas tertua di dunia. Gontor termasuk pesantren bilangan tertua di Indonesia. Dibiayai oleh alumni. Dulu di zamannya Bang Ali Sadikin gitu, itu ada keinginan agar jamaah itu dibagi 3. Ada jamaah inti, yang jamaah inti itu sholat subuh ini. Ada jamaah kemudian khusus gitu ya. Itulah jamaah sholat berjamaah gitu. Ada kemudian jamaah lepas sholat Jumat gitu. Sampai seperti itu. Tapi itu tidak jadi. AM Patwa yang melakukan itu, Pak. Udah meninggal orangnya. Pak AM Patwa. Sekretarisnya Bang Ali Sadikin. Bahwa jamaah masjid ini perlu diklasifikasi. Biar berurat berakar. Berurat berakar. Jadi kita harus punya ikon, Pak. Teologi Al-Ma'un, punyanya Muhammadiyah. Program donasi sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Itu punyanya Muhammadiyah. Family gathering, ini punyanya perusahaan. Closing amal, punyanya lembaga dakwah misalnya. Nah, kita harus juga punya ikon branded seperti ini.
supaya infak sedekah itu maju. Kapan kita bisa sedekah? Nah, sedekah itu pakai cara yang baik itu adalah sedekah harian. Sedekah harian ini misalnya sholat maghrib dan Jumat. Kenapa maghrib dan Jumat? Karena malaikat mencatat amal pagi sore gitu. Jadi infak subuh ini berbeda dengan infak-infak yang lain. Lebih utama infak itu ketika subuh. Lalu kemudian ketika maghrib itu kita banyak tamu gitu. Sehingga ketika sholat maghrib, kotak amal atau anak petugasnya itu jalan gitu. Subuh jalan meskipun kecil Pak perolehannya kalau subuh. Sedekah Jumatan. Ada Jumat Barakah sekarang ini. Jadi ketika kita sholat Jumat itu disekaliankan gitu. Sedekah event tertentu, Palestina, bencana alam, sedekah Ramadan. Banyak dana di sini Ramadan. Sedekah umroh. Ketika kita umroh, travel itu menawarkan kepada jamaahnya program-program. Lalu kemudian jamaahnya nyumbang gitu. Yang selanjutnya sedekah haji. Ketika kita di Mina tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Nafar awal, nafar sani, itu saat yang tepat untuk menghore-hore jamaah untuk melakukan infak. Dolarnya, realnya akan keluar. Termasuk kemudian sedekah kurban Pak. Yang harus sedekah kurban ini kan berlaku tahunan gitu. Di Jakarta itu cenderung naik 3, sekarang ini karena mahal hewan kurban itu terpaksa harus dicicil melalui apa? Melalui pengajian. Jadi ada petugasnya, itu ada kartunya, ada rekeningnya. Supaya apa? Supaya sedekah kurban ini angkanya naik. Nah, event-event inilah yang harus kita mainkan ketika infak sedekah. (2011) ini UU yang diperbaharui, itu ada zakat profesi dan perusahaan. Ini ditentang oleh banyak kalangan gitu. Tapi negara sudah survei ke Turki, survei ke Sudan, survei ke Mesir gitu. Banyak negara yang disurvei untuk membuat undang-undang. Itu. Nah, negara-negara ini mencanangkan yang namanya zakat profesi. Itu. Zakat profesi dan kemudian zakat perusahaan. Zakat perusahaan itu ada 2 pendapat. Ini kajian fikih. Pertama, zakat hanya untuk orang muslim mukallaf, merdeka, memiliki harta sesuai haul dan nisab. Itu protap fikih.
protapiki yang nggak bisa diganggu. Itu. Tetapi kata para ulama bahwa perusahaan itu bisa memiliki syahsiyah iktibariyah. Syahsiyah iktibariyah ini disetarakan dengan individu atau orang. Makanya perseorangan di dalam undang-undang atau kemudian badan usaha. Gitu. Sehingga perusahaan itu bisa dikenai wajib zakat. Gitu. Perusahaan juga ada orangnya gitu. Gitu. Ada cash flow-nya, ada tutup bukunya, ada haul hisabnya. Keputusan Ijtima MUI ketiga tahun 2009, MUI mengatakan perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai syahsiyah iktibariyah ataupun sebagai wakil pemegang saham. Ini 2009 fatwa MUI. Ijtima ini begini Pak, ijtima ini seluruh wakil MUI sampai tingkat kecamatan. Sampai tingkat kecamatan diundang, itu namanya ijtima. Kalau dia cuma fatwa, itu pimpinan pusatnya. Jadi ijtima ini lebih kuat daripada fatwa pimpinan pusat gitu. Oke. Ada yang mau tanya silakan. Ini sampai fatwa MUI. Mudah-mudahan ada waktu lain bagi kita untuk meneruskan soal tema ini, Pak. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Saya ingin melihat perbedaannya secara singkat saja untuk infak dengan sedekah. Nih, kita belum nyampe ke sini Pak. Nanti dijelaskan juga gitu. Gitu. Ini infak nih. Ini sedekah. Gitu. Jadi infak itu dipakai di jalan keburukan juga Pak, infak itu. Kalau sedekah itu dari kata sodalqah. Karena itu yang kita mas kawin itu disebut dengan sodak. Itu. Wa atuhunna sadaqatuhunna, An-Nisa ayat 4. Kalau infak itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Jadi kalau diumumkan infak almarhum gitu, nggak ada. Tapi kalau sedekah almarhum ada. Itu. Infak itu untuk kategori harta yang bermutu, Pak. Nggak ada infak itu yang ecek-ecek gitu. Kenapa? Karena infak itu untuk belanja keluarga gitu. Infak untuk kerabat, ya harus bermanfaat gitu. Jadi kalau ngasih itu yang bermanfaat, itulah infak. Infak itu tertentu gitu. Kalau boleh benda atau uang gitu. Kalau sedekah boleh dengan tenaga, pikiran, waktu. Itu. Jadi sedekah ini sangat banyak itemnya Pak. Itulah perbedaan
infak sedekah yang lain. Ya itu ada tren budaya Pak, ada fenomena sosial gitu, yang harus kita tanya gitu, fenomena sosialnya apa, tren budayanya apa, itu kecenderungannya apa, itu sekian banyak faktor ditemukan di situ. Gitu. Jadi mengapa atau kenapa itu di situ. Gitu. Ketika orang bulan Ramadan gitu, banyak yang infak sedekah. Kenapa? Karena dulu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengeluarkan kebijakan bahwa waktu terbaik untuk mengeluarkan infak sedekah ya bulan Ramadan. Dan itu yang kemudian jadi patokan di basis DKI. Itu. Sekarang ini namanya Basnas. Itu. Lalu kemudian DKM jamaah masjid mengikutinya. Itu. Jadi lebih kepada tren gitu, fenomena sosial, gelombang masyarakat, ya itu seperti itu. Wallahu a'lam. Sebelah sini. Ya, kalau enggak ada, belakang. Oh ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان